bersama dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini kita sudah menapaki tahun baru. Mungkin kalian semua pada tidur gitu ya. Oke, saya akan mengulas mainan. Ya lawas, ya termasuk lawas juga ya memang. Oke, sebelumnya saya ucapkan Happy New Year. Iya, tahun 2022. Semoga menjadi tahun yang penuh berkah bagi kita semua. Dan untuk produksi mainan tetap berjalan. Untuk pembeli tetap bisa membeli mainan sepuas-puasnya. Ya, oke, ini semua. Karena kita berada di tahun yang baru, saya juga ingin mengulas sesuatu yang baru gitu ya. Yang lain daripada yang lain. Kali ini enggak yang wah, tidak yang begitu besar, tidak. Malah jadi yang kecil gitu ya. Oke, tapi kecil ini miniatur ya. Jadi miniatur apa? Miniatur pedang. Nah, seperti yang kita lihat ya. Pengkoleksi pedang. Ini ada yang gede, ada yang besar gitu ya. Tapi ini yang model kecil, tapi cukup panjang ya. Tuh lihat, setangan saya tirus, setangan saya besar. Ini termasuk besar sih, panjangnya ya juga lumayan panjang. Ini panjangnya bisa 16 cm sampai 18 cm. Kan lumayan ya, berarti kan? Oke, ini adalah pedangnya Saber gitu ya. Yang satunya Excalibur. Ya ini Excalibur semua ya. Ini Excalibur Saber, ini Excalibur Morgan gitu ya. Oke. Tapi bukan hanya ini saja, saya juga akan mengulas pedang yang lain, yaitu ini. Nah, ini adalah Mordred. Ya, ini kalau kalian lihat film Fate, anime Fate. Nah, ini juga Saber, ini juga di Fate ya. Ini juga. Jadi Mordred ini juga ada di Fate juga ya. Jadi namanya Mordred Fate gitu ya. Oke. Lalu ada satu pedang lagi yang akan saya ulas sekaligus, yaitu adalah ya ini pedang. Ini namanya Tanjiro Kimetsu no Yaiba. Ini pedangnya Yaiba. Jadi yang suka film Yaiba, nah ini pedangnya ya. Siapa yang mau koleksi bisa. Silakan saja dicari. Pedangnya ini seharusnya harganya dulu cuman sekitar 60.000, tapi tidak tahu kenapa harganya naik jadi 70 ya, dari 75 sekarang harganya 80.000. Ya, kalian bisa membeli ini sih di toko kesayangan Anda, tapi ada beberapa yang menjual sampai 150.000. Nah, saya pernah dapat 150.000 karena di toko kesayangan saya tidak jual, jadi masih waktu itu masih harus PU lama, saya sudah kebelet gitu ya. Jadi akhirnya saya beli yang agak mahal gitu, harganya 155 waktu itu ya. Tapi nanti akan saya ulas ya, next akan saya ulas. Nah, tapi yang pasti di tahun baru ini saya akan mengulas pedang Tanjiro Kimetsu no Yaiba dan Mordred Fate serta Saber Excalibur. Oke, langsung saja kita open ya. Oh ya, untuk pedang yang Tanjiro Kimetsu no Yaiba ini kalian sudah langsung dapat standnya. Coba saya buka aja langsung ya, yang ini dulu ya, yang Tanjiro dulu. Oke, kita buka. Nah, memang tidak ada segel-segelan ya, karena untuk pedang ini semuanya terbuka. Tuh kan, ini ya, ini ada apa ya istilahnya itu background gitu ya. Oke, kalau semua pedang itu dalam keadaan terbuka, jadi kita nggak bisa beli yang segel, jarang kalau ada yang segel. Oke, ini langsung ada standnya ya, jadi pedang itu dikasih stand. Lalu ini ada pedangnya ya, cuman gini makanya reviewnya cepat gitu ya. Jadi kalau mereview pedang itu sangat cepat. Ada dua begini. Ini terbuat dari diecast, bukan diecast ya, besi. Orang bilang besi, tapi sebetulnya ini adalah diecast ya, besi diecast. Nah, ini lumayan, pedangnya bagus ya. Oh, kan keren ya pedangnya ya. Ini ukurannya juga cukup panjang, 16 cm tebalnya. Oke. Ini juga ada yang dijual yang real ya.
tapi bukan tidak tajam sih, tapi real pedang apa istilahnya replika gitu ya. Itu juga ada yang gede, harganya 1,5 jutaan gitu. Oke, ini bagus ya, kurang lebih bagus ini. Lalu ini adalah sarungnya gitu ya. Kalau kita lihat sarungnya ini bagus sih. Pertama awal-awalnya ini besi kayaknya berat ya. Lalu dicat gitu, besi dicat. Nah, kekurangan dari mainan ini kan masih bagus ya. Masih bagus ya ini ya. Pedangnya ini juga masih bagus. Ini bukan aluminium, ini cat ya. Ada tulisan ini, ada bahasa apanya ini ya. Bahasa Jepangnya mungkin ya. Saya tidak tahu ini bahasa Jepang atau bahasa Cina nih. Tapi kalau bisa, ini gantungan kunci ya. Di sarung pedangnya ini ada kayak talinya ini. Ya, ini tempatnya kunci ya. Tapi biasanya kayak gini malah dipajang, bukan dibuat untuk gantungan kunci, eman gitu ya. Harganya juga mahal. Oke, ini kalau jatuh sih nggak pecah sih ya, karena ini memang terbuat dari besi. Tapi kalau jatuhnya terlalu tinggi ya pasti patah ya. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk pedang seperti ini, jangan sering dimasukkan. Ini kalau dimasukkan, nah ini ada yang tidak ada penguncinya. Ya, kalau ini tidak ada penguncinya. Ada yang ada penguncinya, jadi kita gini kan nggak jatuh ya. Nah, jangan terlalu sering dimasukkan, keluarkan. Karena nanti baret di sini, pedangnya jadi kelihatan jelek ya. Kalau ini memang kebetulan yang Yaiba ini dia tidak ada penguncinya, jadi aman ya. Oke, kita buka, lihat ini sarungnya. Sarungnya kita buka saja, dan ini nanti dirakit untuk menempatkan pedangnya. Oke, ini hanya begini saja sih, tidak ada petunjuknya, jadi kita harus coba merakit. Ini cuma hanya begini saja ya. Kita harus merakit ini. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Oh, ini ada kayak sisi kiri dan sisi kanan. Oke, ini insting aja ya. Jadi saya langsung pasang aja. Jadi karena insting. Oke, saya instingnya cukup bagus sih. Kita pasang begini. Oke, kan insting saya cukup lumayan. Oh, keliru saya. Keliru, sisi kiri dan sisi kanannya keliru. Oke, jadi sisi kiri dan sisi kanannya keliru. Oke, gini ya. Oke, tapi macamnya standnya ini banyak beda-beda ya, jadi nggak sama. Standnya ini benar-benar tidak sama. Oke, tinggal dipasang gini aja sih, gimana? Iya, nggak ada apa-apanya kok. Oke, gini aja lah. Lalu ini gunanya apa ya? Ini nggak tahu nih. Oh, ini untuk sininya. Oke. Ini kayaknya keliru saya pasangnya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita pasang. Oke, ya. Selesai. Begini aja sih kayaknya. Nah, kan jadi. Ya sudah, pedangnya diletakkan di atasnya. Udah gini saja ya. Oke, ini pajangnya, ini bisa dipajang di dua. Ini dilepas, diletakkan di bawah. Oke, jadi bisa dua macam begini. Sip kan ya? Oke, ini lumayan. Oke, ini kita kesampingkan. Kita coba buka pedang modretnya ya. Pedang modret kita buka, karena ini akan kita pasang. Ya, ini bukan segel ya. Ini bukan segel. Tapi ini karena memang saya simpan, sehingga saya kasih plastik supaya aman gitu ya. Seharusnya nggak ada segelnya ini. Semua sih nggak ada segelnya ya. Cuman saya kasih plastik aja. Ya, saya ini orangnya nggak suka kalau barangnya tuh jelek gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini sudah terbuka satu. Kita lihat. Yang ini nggak ada standnya. Begitu juga punya saber, saya buka aja langsung. Kan ini kan mau saya pajang gitu ya. Oke, punya saber ini saya buka juga. Nah, kebetulan 3 barang ini itu tidak ada standnya. Ya,
tidak termasuk standnya. Dibuka, tidak ada standnya di dalam. Nah, oleh karena itu sama pihak penjual dikasih stand terpisah gini ya. Dan kalau saya lihat ternyata standnya beda-beda. Ya, ini standnya bisa beda-beda. Saya tidak tahu kenapa kok dikasih modelnya beda-beda ya. Tapi intinya sama sih. Nanti jatuhnya juga sama ya. Oke. Standnya nanti aja kita lihat pedangnya dulu aja ya. Karena yang penting adalah pedangnya, bukan standnya. Yang pasti nanti standnya ya sama kayak ini ya. Oke, saya nggak buka standnya. Kita langsung saja buka pedangnya Modred. Oke, ini kurang lebih sama ya. Tuh, dibuka begini saja sudah langsung kebuka kok. Nggak ada penguncinya. Oke. Nah, pedang Modred. Ya ini. Keren ya. Wow, ini berat ini. Wih, kilap ini. Oke, ya. Bagus ya kelihatannya ya. Memang bagus. Saya lihat catnya. Ternyata catnya ini pun termasuk cukup bagus ya, karena tidak ada goretan-goretan yang tidak menyenangkan. Oke. Kayaknya ini juga diecast, tapi diecastnya ke arah besi ya ini ya. Oke, ini bagus dan kayaknya ini hanya juga dimasukkan saja sih pedangnya. Coba kita ya. Pedangnya ini bagus sekali. Wow, ini catnya juga rapi ya. Oh ya, rapi ya. Oke, terus ini bagian ininya. Oke, ini sih enak kayak buat mainan. Jas gitu ya. Coba kita masukkan. Apakah ada penguncinya atau tidak? Oh, tidak ada penguncinya ya. Jadi ini nggak bisa dibuat gantungan kunci. Kalau dibuat gantungan kunci naik motor bisa jatuh. Ini lihat nih. Selup. Jatuh ya. Jadi harus hati-hati. Nah, punya saya yang satunya itu pernah saya buka. Dan itu ada penguncinya. Jadi begitu kita taruh gini, ada bunyi ceklek gitu ya. Dan tidak bisa lepas. Kecuali kalau kita tekan, lalu kita tarik. Oke. Tapi ya tetap harus hati-hati ya. Kalau kita terlalu sering keluarkan ini pedang, itu nanti bisa baret. Itu ya, itu sayangnya kayak gitu. Jadi kalau mau dikeluarkan, jangan terlalu banyak dikeluarkan, masukkan gitu ya. Oke, saya letakkan sini dulu. Sekarang kita buka yang Morgan. Oke, kita coba yang Morgan. Oke, ini yang Morgan, Excalibur Morgan. Sekaligus saya buka juga yang Excalibur Saber. Kita langsung buka aja yang Excalibur Saber. Oke, ini nggak ada segel-segelan gitu ya. Oke, ini kan. Ini Excalibur Saber. Sebetulnya sih sama ya. Ini yang Morgan. Oke. Kalau dilihat secara sekilas, ini sama. Bentuknya sama ya. Cuman dicat berbeda. Itu aja sih. Bentuknya sama ya. Bentuknya juga sama. Ininya juga sama. Cuman dicat agak berbeda. Ya kan, nih. Jadi kalau misalkan ingin membeli pedang ini, bawa saja, pilih saja ya salah satu. Kalau saya bilang pedangnya bagus yang ini, Excalibur Saber, karena yang hitam ini tidak seberapa kelihatan. Kalau dilihat begini kan kayak hitam gitu aja ya. Kalau ini kan ada kembangannya ya. Ini ada kayak pedangnya, lalu ini ada kayak rumah pedangnya ya. Ini ada pegangannya. Untuk pengecatannya justru yang ini, yang satunya ini ada sedikit blobor dikit lah. Bukan blobor, agak melenting gitu ya. Jadi kalau melenting ini catnya ya kurang anu ya. Kalau yang ini bagus catnya. Ya, yang ini catnya bagus. Dan ini catnya kilap loh, birunya biru kilap ini. Tidak kelihatan mungkin di sana ya, tidak kelihatan. Oke, ini pedang Excalibur. Oke, kita coba masukkan. Dan sarungnya dulu. Oke, sarungnya yang Excalibur, yang Saber ini ngedoff. Wow, keren ya, doff ininya ya. Sedangkan yang hitam ini glossy. Ya, oke. Ini kayak gini. Oke, kita masukkan pedangnya yang hitam. Sit. Stick gini ya. Tik 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 tik.
kok nggak bisa masuk. Oh, ini agak seret, nggak jatuh ya. Tapi kalau kita buka hati-hati, ya kan, itu langsung kelihatan berat-berat dikit ini. ini kalau sering keluar masuk dari sarungnya itu akan membuat dia berat. Coba yang ini ya, yang saber. Kita coba. Oke. Nah, yang saber agak ini enggak. Jadi kalau begini jatuh. Nah, tapi dia lebih awet karena nggak baret di sininya ya, gampang keluar masuknya. Sedangkan kalau ini sekali masuk harus hati-hati ya. Oke, bagus sih, tapi nanti itu tadi bisa baret-baret di bagian sini ya. Oke, anggap saja pedangnya itu sama kayak gini sarungnya ya. Anggap saja kayak gini. Ya pajangnya ya sama sih ini. Mau ini di atas, mau ini di bawah boleh ya, boleh begini atau dibalik, ini di bawah, ini di atas, silakan, tidak apa-apa, pajangnya oke-oke aja ya. Oke, sejauh ini kalau saya lihat, sebetulnya saya suka yang ini, warnanya keren ya, yang moderat ini keren. Mungkin banyak orang yang pikir ini untuk gantungan kunci gitu, tapi menurut saya fungsinya malah bukan untuk gantungan kunci ya, ini untuk pajangan sih ya. Oke, tetapi oke lah, ini worth it dicoba beli, nggak perlu beli yang banyak gitu karena pajangnya agak susah gitu ya, mendingan cari salah satu aja ya. Oke, ini sekali lagi saya ucapkan Happy New Year. Semoga kita tetap mendapatkan berkat supaya kita bisa tetap punya mainan ya. Oke, see you, bye bye.